Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, ada henti-hentinya kita memperbanyak rasa syukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak. Alhamdulillah, nikmat itu kembali kita rasakan di mana Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah di hari-hari mulia tersisa bulan Ramadan. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang sebuah penyakit. Namun penyakit ini jawabannya tidak ada di medis, tidak dengan obat, tidak juga dengan terapi, karena dia penyakit malas membaca Al-Quran. Tentunya kita paham bahwa ada amalan-amalan yang utama yang perlu untuk menjadi perhatian kita di bulan Ramadan. Yang ini kemudian tidak boleh kita salah memahaminya, ya. Dan kaidah umum, amalan yang paling utama adalah amalan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Sebagaimana termuat dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba abdi ahabbu ilaihi mimma aftaratuhu alaihi." Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku yang itu aku lebih cintai melebihi dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling dicintai Allah, amalan yang paling utama adalah amalan yang diwajibkan. Maka kita enggak boleh lalai dari yang demikian. Seharusnya kita punya perhatian banyak. Ya, dan tentunya amalan yang diwajibkan itu banyak. Ya, terutama diantaranya adalah sholat 5 waktu. Bagaimana Ramadan kali ini juga menjadi penempa buat kita yang selama ini masih terkadang menunda sholatnya, terkadang masih sering masbuk, terkadang bukan di awal waktu, untuk kemudian kita kerjakan lebih baik lagi di bulan Ramadan agar kiranya itu terbawa sampai setelah Ramadan lewat. Yang berikutnya tentunya amalan wajib yang lain seperti puasa dan sebagainya. Ya, ini yang kita perhatikan, dan sudah semestinya memang di Ramadan ini ada sikap yang berbeda kita terhadap ibadah itu. Memang wajar kalau kemudian kita berlomba-lomba memperbanyaknya. Ya. Terlebih ternyata memang Ramadan ini adalah nikmat yang pantas sekali untuk kita syukuri keberadaannya. Ya, bukankah dahulu Nabi SAW juga memberikan kabar gembira, hanya sekedar datangnya masuknya bulan Ramadan beliau berikan kabar gembira itu kepada para sahabatnya. Ya, kata Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata para ulama, ini bukan hanya sekedar ucapan penyampaian berita, tapi adalah ucapan kegembiraan, rasa syukur di hadapan Allah SWT. Dan ini terungkap juga oleh seorang ulama, Ibnul Jauzi rahimahullah, mengatakan dalam sebuah perkataannya berkenaan dengan keutamaan Ramadan, beliau katakan, "Lau qila li ahlil qubur tamannau la tamannau yauman fi Ramadan." Sekiranya orang-orang yang hari ini berada di dalam tanah, sudah di dalam kubur, dikatakan kepada mereka, apa gerangan yang kira-kira kalian masih menginginkan sekiranya bisa kembali lagi ke dunia? Maka Ibnul Jauzi dengan keyakinannya, "Tallahi, demi Allah, mereka yang dikubur akan mengatakan, yauman fi Ramadan, sekiranya bisa kembali satu hari saja, walaupun satu hari di bulan Ramadan." Maka hadirin dimulakan Allah SWT, kita sekarang berada di tengah-tengahnya. Kita sekarang berada di waktu yang orang-orang soleh dahulu juga memintanya untuk bisa bertemu dengannya. Bahkan dikatakan berbulan-bulan untuk bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, karena tidak adanya kepastian untuk bisa kembali bertemu. Maka adalah kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat perjumpaan ini. Jangan kita lalaikan begitu saja. Kita yang masih bermalas-malasan, ayo segera bangkit. Ya, terlebih di malam-malam Ramadan yang Allah katakan, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Sesungguhnya Allah itu memvonis orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu ada di setiap malam bulan Ramadan, sejak awalnya sampai akhirnya.
Maka siapa gerangan yang masih menginginkan cita-citanya adalah dibebaskannya dari neraka dan dimasukkannya ia dalam surga. Dan ketahuilah bahwa itulah kesuksesan yang sesungguhnya, di saat kita dibebaskan oleh Allah dari neraka dan dimasukkannya kita di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin mulakan Allah SWT. Maka bagaimana kiranya untuk kita bisa mengobati rasa malas membaca Al-Quran? Pertama tadi tentunya kita mengetahui kedudukan keutamaan daripada bulan Ramadan. Ya, karena seseorang akan menyikapi sesuatu tergantung pengetahuan dia. Ya, sebagaimana kita juga kalau kita nggak tahu keutamaan Ramadan, kita nggak akan memuliakannya. Dia akan lewat begitu saja tanpa terasa dia sudah berakhir. Maka orang-orang yang kemudian hari ini masih malas membaca Al-Quran, kita kalau masih malas membaca Al-Quran, ayo mungkin kita terlupakan mengawali bulan Ramadan dengan mempelajari keutamaan Ramadan yang begitu besar. Ya, cukuplah kemudian juga hadis yang tadi dikatakan bahwa orang yang telah mati itu sangat menginginkan walaupun sehari di bulan Ramadan. Tidakkah ini kemudian menjadikan kita lebih semangat untuk bisa mengisi amalan-amalan yang wajib tadi untuk kita perhatikan, lalu kemudian menambah dengan amalan-amalan yang lain, dan diantara juga yang tidak kalah utamanya adalah membaca Al-Quran. Ya. Maka tips yang pertama bagaimana mengobati malasnya kita dari penyakit malas membaca Al-Quran adalah pahami keutamaan daripada bulan Ramadan. Yang kedua, pahami tentang keutamaan Al-Quran. Terlebih hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Ramadan ini punya kekhususan hubungannya dengan Al-Quran. Allah sebutkan bahkan di ayat-ayat tentang membahas Ramadan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Memang ada kaitannya. Maka kita seorang muslim seharusnya memang Ramadan enggak mungkin lepas daripada Al-Qur'an. Enggak mungkin lagi bermalas-malasan seharusnya. Taruhlah kita kemarin di 11 bulan kita mungkin jarang membaca Al-Qur'an, hampir tidak ada, nauzubillah. Maka ayo kapan lagi? Kalau saja bumi makhluk Allah ini menyikapi hal dengan keberadaannya Ramadan, mereka bisa berubah, ada penyikapan yang berbeda. Lalu kenapa kita enggak berubah? Kita mendengar bagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, idza jaa Ramadan, ya, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu surga dibuka karena Ramadan datang, pintu-pintu neraka ditutup. Berubah. Bagaimana juga pahala itu juga berubah ketika datang Ramadan. Kata Nabi SAW, al-umratu fi Ramadan kahaji ma'i. Orang yang umroh di bulan Ramadan itu seperti orang yang berhaji, bukan hanya sekedar berhaji, bersama Rasulullah, bersamaku, kata Rasulullah. Pahala pun berubah dengan datangnya bulan Ramadan. Maka pantaslah sebenarnya seorang muslim juga berubah. Kita yang kemarin banyak meninggalkan Al-Quran, ayo saatnya. Yang hari ini sudah hari yang udah belasan, bacaan kita belum terkejar, tidak mengapa. Malah yatimu apa yang kemudian tidak kita bisa ambil semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Ya, apa yang kita tidak ambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Walaupun terlambat, segera kita kembali. Di antara tips yang berikutnya yaitu prioritaskan waktu kita. Ya, tentu kita sadari banyak di antara kita hadirin yang dimuliakan Allah SWT yang kemudian waktu ini habis sebagian, ya, enggak semua, dengan gadget, dengan HP yang ada di kita masing-masing. Maka bagaimana cara memprioritaskannya? Targetkan bahwa kita tidak menyentuh, tidak bergoyang ini jari, men-scroll, membuka-buka sampai kemudian target itu sudah dapat. Mungkin target kita 1 juz 1 hari. Maka insyaallah berakhir Ramadan kita selesai 1 kali khatam. Mungkin ada target kita 2 juz, bahkan 3 juz, atau bahkan lebih, 5 juz dan seterusnya. Jangan kita buka dulu, karena ini memang kebanyakan kita, walaupun tidak semua, alhamdulillah. Dan mungkin masing-masing kita berbeda, ada yang dengan kesibukan kerjanya, ada yang dengan aktivitasnya. Namun ada juga yang lowong. Insya Allah semua bisa untuk melakukan itu, selama dia bertekad. Ya, karena kerja bukan 24 jam. Ya, kerja mungkin 8 jam, paling banyak 12 jam, maka insya Allah ada waktu.
Ya, maka tips yang paling berharga juga yaitu tadi, dahulukan dia. Cukuplah untuk memeriksa hal-hal yang memang sifatnya japri, mungkin penting untuk segera dibalas, tapi setelah itu tidak usah buka untuk scroll. Dan yang terakhir, hadirin Allah SWT, tips untuk bisa mengobati rasa malas ini yaitu tentunya doa. Ya, kalau saja ya biasa kita dengar ya, yang umroh mungkin ya, Imam Masjidil Haram yang kita tentunya tidak ragukan kemuliaannya, bagaimana kedekatannya dengan Al-Quran, bagaimana hafalan beliau terjaga, itu masih meminta, memohon, menghadirkan dalam doanya, meminta kepada Allah SWT bagaimana mereka termasuk orang-orang yang diberikan rezeki untuk bisa membaca Al-Quran. Dan doa itu diucapkan dengan lafaz rezeki. Ya, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, dan rezekikanlah kepada kami untuk bisa membaca Al-Quran di siang dan malam hari. Benar, kemampuan taufik Allah untuk kita bisa bersama Al-Quran, terutama di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain, itu sungguh adalah rezeki. Rezeki bukan hanya berupa uang, bukan materi. Kesempatan untuk Allah berikan taufik untuk kita beribadah, itu adalah rezeki. Dan yang terpenting, hadirin yang Allah SWT, semua ibadah yang kita lakukan ini harusnya mengerucut pada satu hikmah besar yang memang itulah Allah inginkan untuk kita, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Puasa kita menambah ketakwaan. Iya. Salat malam kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita menambah ketakwaan. Takwa apa? Secara ringkas, takwa itu kata salah seorang sahabat, al-khaufu minal jalil, bertambah rasa takut kita. Kemudian bertambah semangat kita dalam beribadah ini sesuai dengan apa yang Allah turunkan, sesuai dengan apa yang Nabi syariatkan, Allah syariatkan. Maka dari sini penting untuk kita belajar mana memang yang ini tradisi, ini memang tuntunan syariat. Dan cukuplah peringatan Nabi menjadi peringatan buat kita ketika Nabi mengatakan sataftariqu ummati ila sab'in wa salasina firqatan. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. Lalu kemudian kita beragama semau kita, tidak mau belajar. Umat Nabi akan terpecah 72 Pak, banyak yang akan masuk neraka. Lalu kita beragama mau seenaknya, semudahnya, tidak mau berusaha belajar, tidak mau bersabar mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, itu tidak mungkin. Iya, jadikan itu sebagai peringatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, al-qanaatu bil qalil, bertambah rasa qanaah kita. Bertakwa itu berarti bertambah rasa qanaah kita, menerima apa yang Allah telah takdirkan berikan kepada kita, bukan menafikan usaha. Walaupun itu sedikit, kata Nabi, walaupun itu sedikit kita syukuri. Dan yang terakhir, al-istidadu liyaumir rahil, yaitu terus bertambah semangat kita untuk mempersiapkan bekal kita menuju hari perjumpaan kita dengan Allah tabaraka wa taala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah merahmati kita dengan bulan Ramadan ini, memberkahi kita dengan Al-Qur'annya, berikan taufik kepada kita agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunannya, ampunan yang begitu banyak disebutkan dalam hadis-hadis tentang janjinya, dan tidak kemudian menjadi orang-orang yang kemudian Ramadan itu pergi namun tidak diampuni oleh Allah. Nauzubillahi min zalik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.